Emang kamu punya pacar? Tanya Alia. Punyalah, nih orang di depan aku. Udah cepetan, ayo naik. Halo teman-teman gue Pedia, kembali lagi dengan gue Mimin. Kali ini gue Mimin mau mereview buku. Review buku kali ini menceritakan tentang Alia. Buku ini dibuat oleh Alifah Chandrawulan atau bisa disingkat Alifah Siwi. Sejatinya cinta tidak akan jatuh pada hati yang salah. Itu ada kalimat di subjudulnya. Lalu kalian tahu gak sih yang ada di belakang buku ini, yaitu Alia Dianta, gadis remaja yang sangat cuek dipertemukan dengan Praga Haryaka, si kapten basket yang masih trauma dengan masa lalunya. Tapi sikap Praga yang agak aneh dan nyebelin justru membuat Alia jatuh cinta kepadanya. Buat pandangan Alia tentang cinta berubah. Akankah cinta mereka berakhir bahagia atau malah sebaliknya? Oke, kita akan ceritakan si penulisnya terlebih dahulu. Alifah Siwi, cukup dipanggil Alifah Siwi. Dia lahir di Tangerang pada tanggal 24 Maret 1999. Dia adalah seorang penulis amatiran yang hanya mengandalkan imajinasi yang dikombinasikan dengan pengalaman pribadinya. Ada suatu kepuasan tersendiri loh saat karyanya dapat dicetak dan dibaca orang lain. Dia bersyukur karena memiliki pembaca yang selalu mendukung dan memberikan kritik pada saran serta sarannya untuk membuatnya lebih baik lagi. Jika kalian ingin menghubunginya, kalian bisa langsung aja ke Instagram dia di @alifahchandra atau @alifah_chandra. Di dalam buku ini ada 17 bab. Yang pertama, perkenalan, dua, tatapanmu, ketiga, rindu, perkemahan, cinta, kantor, konflik, rena, pertunangan, kita putus, problem, galau, maaf, perjuangan, balikan, prewed, romantis, dan terakhir, wedding dream. Gue Mimin bakal ngasih 3 bab. Pertama, perkenalan, setelah itu rindu, dan cinta. Di bab yang pertama ada perkenalan. Di sini ternyata ada semacam kata-kata singkat. Cinta itu hanya sebuah drama yang bisa membuat orang yang ada di dalamnya menjadi bodoh dan buta. By Alia Dianta. Namanya Alia Dianta, biasa dipanggil Alia. Remaja yang cuek, tidak peduli, bahkan tidak ingin tahu apa itu cinta. Bahkan dia sendiri pun tidak ingin merasakan apa itu cinta. Saat ini Alia sedang singgah di rumah salah satu sahabatnya, memandang langit kamar sahabatnya sambil mendengarkan musik. Cinta itu apa sih? Cinta itu apaan sih? Nggak penting banget dah ucapnya Alia. Cinta itu tidak mengekang dan tidak memaksa. Sebuah rasa yang dijalani bersama, saling mengerti, mengasihi. Jawab Pita. Menurut gue, cinta perihal hati, layaknya memberi dan menerima. Kalau lo jatuh cinta, satu hal yang harus lo yakini, yaitu kita akan bahagia tanpa syarat. Sesuatu yang tak ternilai, namun hanya sedikit orang yang dapat merasakan arti cinta, jawab Rena. Ini pada apaan sih? Ya kan lo tadi nanya. Jawab Rena dan Ita berbarengan. Ya hari ini memang mereka lagi kumpul bareng dengan Ita. Nah, ternyaman untuk lesehan, rebahan bersama cucian-cucian yang ada di kasurnya. Memang berantakan, tapi entah kenapa itu membuat mereka nyaman. Ini hari Minggu, bertepatan dengan jadwal mereka lari pagi. Ya beginilah rutinitas mereka. Bab yang kedua, rindu. Kini aku cuma punya rindu dan kelemahanku yang hanya bisa memendam sebuah rasa tanpa mengungkapkannya. By Alia Dianta. Minggu pagi seperti biasa, rutinitas pagi mereka dan pulang mampir ke rumah Ita adalah suatu kewajiban yang hakiki. Tapi ada yang berbeda hari ini dengan Alia. Gue lihat hari ini lu sering banget mual. Tiba-tiba senyum-senyum sendiri, Cepita.
gue kok jadi kangen Praga ya. Kangen jahilnya, dia tangan dia, terus muka sok melasnya kalau mau nyontek sama gue. Dan besok itu tepat 3 minggu dia nggak masuk sekolah. Ale yang tiba-tiba keceplosan bilang dia kangen. What? Seorang Alea dia entah bilang kangen sama cowok, itu sebuah keajaiban, kata Ren membulatkan matanya kaget. Maksud gue tuh kan gitu, tapi gini kan kasihan Ren, namanya orang sakit kan pasti sakitan gitu, maksud gue Ren. Jawab Alea. Palingan besok juga udah masuk tuh panggilan kacamata lo, santai aja sih, cuman patah tulang doang kan. Jadi besok juga dia udah masuk, capita sebentar keke. Patah tulang lo bilang biasa aja, astaga kecoa terbang lo. Astaga kecoa terbang lo, bangutan banget sih. Itu tulang boy. Alia mulai mengadu dengan sikap sahabatnya. Yaudah sih, lah. Gue balik dulu dah, malas gue sama lu ngomong lu pada. Ucap Alea dengan jawabnya dengan membawa tasnya. Ya ngambek bocah satu ini nih, lagi PMS kali ya, jadi bawanya emosi terus, ucap Rena. Biasalah Ren, kalau orang lagi kangen emang bawanya sensitif banget, ucap kita. Udah gue balik juga ya, udah lumayan lama gue pergi dari pagi nih, pamit Rena. Yaudah hati-hati Ren, ucap kita. Rena berlalu pergi meninggalkan rumah Ita. Rena dan Ita yang bingung dengan sikap sahabatnya akhir-akhir ini. Namun akhirnya mereka mengerti titik permasalahannya, yaitu adalah Praga yang kini sudah menempati sebuah ruangan di hati Alea. Namun Alea belum menyadari itu semua. Kasihan si Alea, semoga cepat sadar ya. Lalu ada bab yang 3, yaitu cinta. Di sebuah jembatan, jangan pernah sekalipun kamu tanyakan batas cintaku padamu, dan jangan sekalipun kamu berbohong jika kamu ragu untuk melangkah bersama. Praga Haryaka. Di sebuah jembatan tinggi danau kini Alea berdiri bersama kedua sahabatnya. Rutinitas yang selalu mereka lakukan setiap hari Minggu itu masih berlaku. Sekarang gue ngerti apa itu cinta. Bener kata pepatah kalau cinta itu buta. Gue yang awalnya membenci Praga karena sikap cueknya, sekarang malah jadi kebalikannya. Gue malah jatuh cinta, secinta-cintanya sama dia, kata Alea. Hari kemarin itu sudah mati, gak ada yang perlu lo sesali. Kenapa lo harus benci Praga di awal pertemuan? Kenapa harus jutek? Itu semua udah basi. Sekarang saatnya lo buktiin cinta lo buat Praga, ucap Ita. Praga ajak gua jalan semalam, dan itu malam mingguan pertama kita, ucap Alea. Terus gimana, cerita dong, ucap Ren. Seketika Alea teringat malam itu, malam dimana ia bahagia bersama. Flashback. Malam minggu pertama yang Alea rasakan, semangat sekali rasanya. Sore harinya ia sudah mandi. Praga bilang dia akan mengajak Alea ke pasar malam. Ma, Pa, Alea berangkat ya, pamit Alea. Kamu mau pergi sama siapa? Tanya Papa Alea. Alea mau pergi sama Praga, Pa, ucap Alea. Yaudah hati-hati ya, jangan pulang malam-malam, ucap Papa Alea. Iya Pa, ucap Alea. Setelah bersalaman dengan kedua orang tuanya, Alea bergegas keluar rumah. Di depan pintu pagar telah menunggu seorang pria dengan jaket kulit hitam melekat di tubuhnya, duduk di atas sebuah motor sport mewah. Rapi banget, mau kemana? Tanya Alea sambil tergugah dengan penampilan Praga yang berbeda dari biasanya. Mau jalan sama pacar baru aku, jawab Praga sambil menjulurkan lidahnya. Emang kamu punya pacar? Tanya Alea. Punyalah, nih orang di depan aku. Udah cepetan, ayo naik, ucap Praga. Siap Kang Supir, ucap Alea. Praga hanya terdiam dan tak berkata apapun. Motor pun nyala, tapi tidak sejengkal pun motor itu berpindah dari tempatnya. Kok gak jalan-jalan motornya? Tanya Alea yang bingung. Belum dipeluk, ya motornya ngambek. Jadinya gak mau jalan, ucap Praga sambil memanjangkan bibirnya. Ih, sejak kapan jadi pintar modus? Belajar dari siapa? Ucap Alea sambil mencubit pipi Praga. Sejak aku pacaran sama Alea, aku belajar dari Cahya sama Pandi juga. Terus nanya-nanya ke sahabat kamu itu sukanya lagi apa, pengennya apa.
jawab Praga. Terus apa lagi? Tanya Alia penasaran. Terus ya nabrak. Kamu itu terus mulu kayak kang parkir, ucap Praga. Tak terasa akhirnya mereka berdua tiba di tempat yang mereka tuju. Praga memarkirkan motornya, lalu bergegas menghampiri Alia. Alia, mau minum apa? Mau makan apa? Sederet pertanyaan Praga itu membuat Alia mengecutkan bibirnya dan membuat Praga malah tertawa. Kamu tuh nanya satu-satu, jangan langsung berderet itu, aku bingung jawabnya tahu, ucap Alia. Oke, kesana yuk, ucap Praga. Yuk. Alia, lihat boneka beruang yang gede itu, mau nggak? Ucap Praga. Mau, ucap Alia. Tunggu sini ya, 5 menit aja. Aku bakal dapetin itu buat kamu. 5 menit, Alia menunggu. Ia tahu boneka itu hanya bisa didapatkan jika Praga memenangkan sebuah games. Tapi malam ini, Praga membuktikan kalau dia bisa memenangkan games tersebut. Nih buat kamu, sama satu lagi. Kamu tunggu sini ya, ucap Praga tiba-tiba datang. Kamu mau kemana? Tanya Alia. Tanpa menjawab pertanyaan Alia, Praga bergegas pergi. 5 menit kemudian, ia kembali. Alia, mau ini? Menunjukkan kembali berbentuk Hello Kitty. Kesukaannya Alia. Alia yang tengah malam makan es krim itu sontak kaget. Dari mana Praga mendapatkan gulali itu? Mukanya berantakan sambil mengelap ujung bibir Alia yang berantakan karena es krim. Karena lama Setelah lama berjalan-jalan di pasar malam, mereka pun pulang. Tidak kehabisan akal untuk membuat Alia bahagia. Berbunga-bunga di malam itu. Praga berhenti di sebuah toko penjual bunga. Ayo, ngapain jadi tempat penjual bunga? Tahu gak sih arti dalam buku ini? Alia lebih ke nama si tokoh utamanya, tapi sengaja diberikan oleh penulis. Tagline, sejatinya cinta tidak akan jatuh pada hati yang salah. Ya, sih. Itu artinya agar para pembaca termotivasi untuk tidak takut kehabisan jodoh atau nggak ada jodoh, karena sejatinya Tuhan sudah mempersiapkan kita. Tuhan sudah mempersiapkannya semua untuk kita. Kesimpulan dari buku ini, jangan pernah mengejar dia yang tak mencintaimu dan menghargai dia yang mencintaimu. Jika dia mencintaimu, dia akan memperjuangkanmu. Dan sekali lagi, jangan takut tidak kebahagiaan jodoh. Tuhan sudah mempersiapkan semua yang terindah untuk kalian yang hebat. Ingat selalu bahwa sejatinya cinta tidak akan jatuh pada hati yang salah. Oke, sekian dulu review buku dari gue Mimin. Jika kalian tertarik untuk membeli buku ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bawah ini ya. Atau kalian bisa aja mencet www.gopedia.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. See you soon.